Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada materi pertemuan 4 mata kuliah makroekonomika pada program studi manajemen kelas 3A, 3B, dan 3U pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Materi ini saya bagi menjadi 3 bagian dan kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita akan bahas tentang teori konsumsi. Nanti di bagian kedua kita akan membahas soal investasi dan keseimbangan output, dan pada bagian ketiga kita akan membahas soal pengganda atau multipliers. Output agregat dan pendapatan agregat. Output agregat adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi pada suatu waktu tertentu. Pendapatan artinya output. Output agregat dan income ini satu terminologi gabungan yang digunakan untuk mengingatkan bahwa output agregat sama dengan pendapatan agregat. Jika bicara tentang output, itu yang dimaksud adalah output real, bukan output nominal. Output merujuk pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi, bukan uang dalam peredaran. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Rumah tangga dapat melakukan 2 hal dengan pendapatannya: membeli barang dan jasa, mengkonsumsi, atau menabung. Menabung atau saving adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi pada suatu waktu tertentu. Sehingga saving sama dengan pendapatan kurang konsumsi. Semua pendapatan akan dibelanjakan untuk konsumsi atau ditabung dalam suatu perekonomian. Misalnya rumah tangga memperoleh pendapatan, terima upah, gaji, dan sebagainya dari perusahaan. Ini agregat income. Ini agregat income sama dengan itu ada yang dikonsumsi dan ada yang ditabung. Jadi Y sama dengan C plus S. Pendapatan adalah konsumsi ditambah tabungan. Tingkah laku belanja. Beberapa penentu konsumsi agregat termasuk pendapatan rumah tangga adalah kekayaan rumah tangga, tingkat suku bunga, ekspektasi rumah tangga tentang masa depan. Dalam The General Theory, Keynes berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga berkaitan langsung dengan pendapatannya. Fungsi konsumsi rumah tangga. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan disebut fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi untuk individu rumah tangga menunjukkan tingkat konsumsi pada setiap tingkat pendapatan. Kita lihat di sini, pada pendapatan 0 pun konsumsi rumah tangga tidak 0. Karena itu masuk akal sih. Fungsi konsumsi agregat. Untuk menyederhanakan, diasumsikan bahwa titik-titik konsumsi agregat terletak pada garis lurus. Konsumsi sama dengan A plus B kali Y. Satu garis linier. Lereng dari fungsi konsumsi atau B disebut marginal propensity to consume, atau bagian dari perubahan pendapatan yang dikonsumsi atau dibelanjakan. Sedang A itu adalah titik di mana pada pendapatan sama dengan 0, konsumsi itu sebesar A.
delta C per delta Y, slope, delta Y per delta C sama dengan B, di mana nilai marginal propensity to consume itu terletak antara 0 dan 1. Dia besar dari 0 tapi kurang dari 1. Fungsi konsumsi agregat dari persamaan C sama dengan 100 plus 0,75Y. Agregat consumption dalam billions of dollars, agregat income dalam billion of dollar. C sama dengan 100 plus 0,75Y. Pada pendapatan nasional sama dengan 0, konsumsi sebesar 100. Itu nilai A. Untuk setiap peningkatan pendapatan 100 billion delta Y, konsumsi akan meningkat sebesar 75 billion dolar delta C. Ini adalah kemiringan dari garis fungsi konsumsi. Slope 0,75. C sama dengan 100 plus 0,75Y. Sini kita bisa turunkan tabelnya. Dalam billion dollars, baik pendapatan maupun konsumsi. Kalau pendapatan 0, konsumsinya 100. Kalau pendapatan 80, konsumsinya 160. Kalau konsumsinya 100, kalau pendapatannya 100, konsumsinya 175. Sini masih tekor, masih lebih besar konsumsi daripada pendapatan. Dia sudah akan sama ketika pendapatannya itu sama dengan 400. Pendapatan 400 yang dikonsumsi juga 400. Ya. Ini yang salah ini angkanya ini. Bukan 400 juga yang bawah 550. Saya nggak bisa merubah angkanya tuh. Ini dari persamaan ini bisa turunkan. Saudara bisa coba sendiri angka-angka ini, masukkan angka-angkanya, kemudian Anda akan ketemu berapa bahwa konsumsi itu tergantung pendapatan. Makin tinggi pendapatan itu akan ada kecenderungan konsumsi akan lebih mengecil. Ini kalau lihat pendapatan 1.000, konsumsi cuma 850, berarti dia punya tabungan. Konsumsi dan tabungan. Karena hanya ada dua kemungkinan bagi pendapatan, konsumsi dan atau tabungan. Bagian dari tambahan pendapatan yang ditabung disebut marginal propensity to save, MPS, sehingga MPC sama MPS sama dengan 1. Sekali kita tahu berapa bagian konsumsi dari tambahan pendapatan, kita juga tahu berapa banyak tabungannya, sehingga saving itu setara dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Memperoleh fungsi tabungan dari fungsi konsumsi. Y sama dengan 100 plus 0,75Y. C sama dengan Y kurang C. Sehingga kita bisa turunkan di sini. Ya. Antara saving dan savingnya itu kita ketemu. Ini ada yang salah tadi di angka agregat income-nya 400 dua kali. 600 ya. Yang 400 yang bawah harusnya 600. Sehingga fungsi tabungan ini bisa ditentukan, yaitu pada grafik yang bawah. Ya. Pada pendapatan 0, tabungan itu minus 100. Makan tabungan ini, mantap. Pada 200, tabungan masih negatif 50. Pada 400 pas tuh. Tabungannya 0. Artinya bahwa pendapatan dan konsumsi itu sama. Dan dia akan positif setelah 400. Lihat grafik yang bawah. Demikian pada bagian 1 sudah dibahas tentang
teori konsumsi. Ini tentu akan terkait juga dengan pendapatan dan tabungan. Pada bagian 2 akan dibahas tentang investasi karena ada kaitan antara tabungan dan investasi. Juga keseimbangan agregat akan dibahas pada bagian 2 ini.